ya. Tadi Al sendiri sudah mengakui bahwa itu adalah kesalahan sahabat itu. Tapi si Al ini tidak hati-hati ngomong bahwa itu kesalahan sahabat. Muhammad sendiri bilang bahwa haram tubuhmu disentuh api neraka gara-gara dia minum darah Muhammad. Kok bisa-bisa kamu bilang itu kesalahan sahabat? Hati-hati kamu ngomong loh. Kamu ketemu sama Habib Bahar bin Smith, kamu dimarahin nanti kamu. Dimaki-maki, dicari nanti kamu sampai dapat kamu oleh Bahar bin Smith. Karena kamu bilang itu kesalahan sahabat yang meminum darah Muhammad. Padahal itu karena kecintaannya kepada Muhammad loh. Kamu tahu nggak? Ya, kamu tahu nggak? Orang Umar bin Khattab pernah ditanya sama Muhammad gini, wahai Umar bin Khattab, siapakah yang lebih engkau cintai daripada aku? Kata Umar bin Khattab gini, aku lebih mencintai diriku sendiri daripada engkau ya Rasulullah. Tahu nggak Muhammad marah dia gara-gara itu, dia bilang gini, tidak beriman seorang muslim kalau aku tidak lebih dicintai, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Ngeri nggak itu Al kamu bilang gitu? Ya, kecintaan kamu kepada Muhammad itu harus lebih daripada dirimu sendiri loh. Yang nggak ada di situ dibilang kamu harus lebih cinta Allah daripada Muhammad. Muhammad di situ yang dibilang lebih harus kamu cintai dari dirimu sendiri, bukan Allah. Ya, Muhammad di situ. Iris kuping saya kalau di situ Muhammad ngomong harus Allah yang lebih dicintai dari dirinya. Enggak, harus Muhammad yang lebih dicintai dari dirinya sendiri. Buka hadisnya. Ya. Nah, kemudian kamu bilang juga itu karena kesalahan Pak sahabat. Kamu buka hadis. Di dalam hadis itu Muhammad ngomong gini, dari seluruh generasi manusia yang dilahirkan Adam, itu adalah para sahabat generasi terbaik. Ya, dikatakan para sahabat itu adalah sebaik-baiknya generasi manusia. Kamu berani bilang bahwa sahabat itu salah, kamu salah-salahkan yang meminum darah Muhammad. Padahal Muhammad ngomong sendiri, generasi terbaik Islam itu adalah generasi para sahabat. Makanya saya bilang ya Al, saya tahu, saya ngerti kok masalah kamu. Ya, ada teman saya ya Al ya, dia masih Islam sampai sekarang masih Islam, tapi dia udah nggak percaya lagi sama hadis. Dia ngomong gini sama saya. Dia ngomong gini, ini saya kutip perkataan dia ya. Dia ngomong gini, Edis apa? Mustahil saya tidak mengakui Muhammad itu seorang penipu jika saya percaya hadis. Dia loh ngomong gitu. Dia ngomong begitu, mustahil saya tidak menganggap Muhammad penipu jika saya percaya hadis. Saya ulangi lagi Al ya, mustahil dia tidak mengakui Muhammad sebagai seorang penipu jika di saat yang sama dia percaya hadis. Dia kasih contohnya, saya kasih contohnya ya. Tahu nggak Muhammad ngomong apa di dalam hadis? Muhammad ngomong gini, tidak keluar dari mulut dia kecuali kebenaran. Jadi Muhammad ngomong tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Ya, ketika ada seorang bernama Abdullah bin Amr menulis semua yang dikatakan Muhammad, dia ditegur oleh Bani Quraisy. Dia bilang begini, ya, wahai Abdullah bin Amr, mengapa kamu tulis semua apa yang dituliskan Muhammad? Muhammad itu hanya seorang manusia biasa yang terkadang berkata dalam keadaan marah, terkadang berkata dalam keadaan senang. Dia ngadu sama Muhammad, dibilang gitu. Orang Quraisy bilang begini begitu sama Muhammad, bilang gini, sambil menunjuk mulut dia bilang gini, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya, maksudnya mulut Muhammad, dia sambil nunjuk mulut, kecuali kebenaran. Ternyata mulut Muhammad yang sama mengatakan kepada para petani kurma di Madinah, gagal panen gara-gara ngikutin Muhammad. Coba. Ya, Muhammad ngomong sama petani Madinah, ngomong begini, apa yang mereka perbuat itu tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya. Setelah gara-gara ngikutin perkataan yang keluar dari mulut Muhammad, mereka gagal panen. Apa kata Muhammad setelah mereka gagal panen? Kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Coba. Ngapain kemarin Muhammad ngomong itu tidak ada gunanya, gara-gara itu dituruti jadi gagal panen. Itulah kenapa makanya di antara internal umat muslim sendiri, itu mereka saling cakar-cakaran, bahkan yang lebih parah saling membunuh gara-gara mereka berbeda pendapat tentang hadis. Karena apa? Karena kalau dibaca hadis memang isinya gitu. Ya, Quran bilang jangan berdusta. Ya, katakanlah perkataan yang benar. Hadis bilang Muhammad membolehkan berdusta dalam 3 hal. Quran bilang darah diharamkan. Ternyata riwayat mengatakan darah Muhammad diminum. Ya. Hadis bilang tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Quran bilang Muhammad ditegur gara-gara apa yang diucapkan. Bayangkan, Muhammad ditegur karena apa yang keluar dari mulutnya, sementara Muhammad bilang yang tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Ngeri nggak itu Al? Ngeri Al. Silakan.
Oke, Ustadz Alif. Ya, tunggu. Ini Zubair udah kembali atau belum? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, host, nanti saya moderatorin. Izin Ustadz Alif, Bang Zuma juga moderator moderator lagi. Belum balik. Ustadz Alif nyimak Tes, 5 tes. menit terakhir. Mungkin kasih kores dulu biar dikasih data karena si Hedis ini Tadi- pingin data soalnya. Enggak, oke. Nanti ini kan masih berjalan. Kores juga baru masuk. Ustadz Alif monitor. Iya. Monitor. Ya. Izin Ustadz Al, ini apa? Ya. Jaringannya putus-putus. Kalau Ustadz Al, izin dulu. Boleh ya kita Oke, lempar oke, dulu nggak ke apa-apa. Ustadz. Kasih ke Ustadz Ya, Alif aja dulu kalau nggak. Ya, terima kasih Ustadz Al. Ustadz Alif, izin. Ya, terima kasih Ustadz Al. Ustadz Alif, izin. Oke, siap. Ya, siap. Gimana? Jadi tantangannya Oke, masuk ya. Edis tadi, siap. Tantangan Edis tadi itu yang sangat luar biasa. Silakan Ustadz, mungkin masalah kupingnya nanti saya yang OTW ngambilnya. Silakan Ustadz Alif, tafadol. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu dipahami, mungkin Edis belum pernah paham tentang konsep di Islam. Itu dulu poin pertama. Karena apa? Perintahnya jelas mengenai masalah beribadah, menyembah, dan menyembah satu Tuhan. Misal, saya mengutip di surah Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ini prinsip dasar di Islam. Mau dibikin apapun tidak akan kena gitu loh. Bahwa padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepada Allah. Jadi mukhlis, ikhlas bersih, yang disembah, yang diibadahi itu hanya Allah. Nah, itu prinsip dasar di dalam Islam. Makanya ditegaskan di surah lain, misal di surah Kahfi dikatakan bahwa mengenai Nabi Muhammad itu siapa? Itu dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah oleh engkau Muhammad bahwa aku ini manusia sama seperti kalian semua. Aku diberi wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya ilah, sesembahan kalian semua itu hanya satu, ilahu wahid. Pamangkana yarjulika rabbih falyamal amalan sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau engkau ingin masuk ke dalam surga, berjumpa dengan Tuhan, maka apa? Suruh melakukan amal baik dan tidak menyekutukan Tuhan dalam beribadah kepadanya dengan seorang pun, dengan sesuatu apapun. Clear. Nabi Muhammad bukan sesembahan, Nabi Muhammad bukan Tuhan, Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Makanya dalam satu riwayat hadis dikatakan, kalian jangan berlebihan memuliakan aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuliakan Nabi Isa. Karena apa? Karena dia sampai menuhankannya. Sementara Nabi Muhammad SAW itu melarang kayak gitu. Jelas perintah ibadahnya, jelas menyembah satu Tuhan. Jangan sampai dipaksakan. Ya, ketika ada sebuah narasi-narasi lain, itu Anda memaksakan Nabi kami itu sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. No, itu nggak akan masuk. Islam itu jelas. Siapa yang diibadahi itu jelas. Posisi Nabi Muhammad itu jelas. Kamu mau narasi ngalor ngidul atau seperti apapun kemana, tidak akan menggugurkan informasi yang disampaikan oleh Rasulullah mengenai ayat-ayat ini yang disampaikan. Loh, kalaulah waktu orang sahabat minum darah, jelas di situ Rasulullah melarangnya. Rasulullah itu banyak riwayat melarang itu dulu. Dan ini tidak ada kaitannya dengan ketuhanan. Tidak ada kaitannya. Beda dengan ajaran Anda. Karena di ajaran Anda dikatakan justru malah diperintahkan minum darah gitu. Barang siapa yang meminum darahku dan memakan dagingku, kan gitu kalimatnya. Yesus banyak, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan meminum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu. Nah, ini perintah kalau di dalam kitabmu. Makan daging dan minum darah Yesus, itu perintah di kitabmu untuk menuhankan gitu loh, ya kan? Kalau di kami tidak ada gitu. Bahkan pengabaran kematian Tuhan itu diperintahkan, dan di situ adalah indikasi kematian Tuhan dikabarkan, itu diperintahkan, lalu harus minum darahnya dan memakan dagingnya. Itu fakta di dalam kitabmu, perintah itu. Ya kan? Barang siapa yang tidak memakan daging ini dan tidak meminum darahnya, atau barang siapa yang makan darah ini dan minum darahnya, ia telah mengabarkan kematian Tuhan tuh. Jadi makan darahnya
makan dagingnya, minum darahnya, itu tentang mengabarkan kematian Tuhan. Udah Tuhannya mati, dagingnya dimakan, darahnya diminum. Nah, yang tidak melakukan itu malah justru dia telah apa? Dia tidak mengikuti instruksi Tuhan. Itu di dalam kitabmu. Kalau di dalam Islam jelas mengenai masalah ilah, sesembahan, ilahu wahid. Tadi beberapa ayat dijelaskan, bahkan mukhlisina, harus ikhlas, bersih dari menyekutukan Tuhan. Nabi Muhammad kami muliakan, betul, sangat mulia. Nabi Muhammad sangat mulia di pandangan kami. Kemuliaan Rasulullah SAW tidak dinaikkan levelnya sebagai Tuhan, sebagai sesuatu pencipta semesta, sebagai siapa apa ilah yang disembah. Tidak ada. Umat Islam tidak ada. Kalaupun ada yang menyembahnya, ada yang menuhankannya, jelas itu kategorinya musyrik. Ketika dia musyrik, keluar dari Islam. Kami diperintahkan taat kepada Rasulullah. Apa itu poinnya? Ya, tentang masalah apa yang diajarkan oleh Nabi kami ikuti. Apa yang didatangkan oleh Rasulullah tentang ajarannya, ketika perintah kami harus ikuti. Apa yang dilarangnya kami jauhi, begitu. Makanya Edis itu dari dulu framing, maksa, cari remis karena dia menuhankan anak manusia. Dia maksa umat Islam disuruh menuhankan Nabi Muhammad gitu loh. Ini aja dari dulu diulang-ulang. Padahal jelas lo mau paksa jungkir balik sampai istilahnya leher lo kepotong berkali-kali. Umat Islam tetap fokus menyembah Allah yang satu. Kata Allah di dalam surah Yasin, wa ani buduni hada siratul mustaqim, menyembah kepada aku, kata Allah. Inilah jalan yang lurus. Enggak ada perintah menyembah Nabi Muhammad. Oke, Afwan, lanjut. Oke, mungkin silakan. Edis, temanmu masih kabur lagi. Silakan, Dis. Iya, gara-gara Alif baru datang, jadi Alif ini nggak ngerti yang dibahas ya. Alif, Enggak. Tunggu. Aku jelasin ya. Kalau bisa ada jawaban juga dari tuduhan-tuduhan atau ya fakta-fakta yang diungkapkan oleh para baik pendebat. Jul. Baik, Jangan istilahnya jangan. Ya, saya bukan seorang pengecut Jul. Dari tadi mereka Jangan kebanyakan ngejetuk. framing, jangan kebanyakan framing juga. Ini siapa Jul yang anu? Jadi yang diskusi sama saya jadi banyak nih sekarang Jul. Enggak Siapa sih yang- Tapi enggak kan lu usah senang. merasa dikeroyok. Tapi kan lu senang. Yang ginian biasa lu senang. Oke, silakan, Bukan, Dis. ngomong Nggak usah. boleh tapi bukan giliran saya gitu loh. Ya, gini ya. Oke. Jadi gini yang saya bilang sama teman-teman ya. Di dalam Quran itu nggak ada perintah nyembah Yesus, nggak ada. Perintah nuhankan Yesus nggak ada. Di dalam Quran juga nggak ada perintah menyembah rahib-rahib, nggak ada. Di dalam Quran juga nggak ada perintah menjadikan hawa nafsu sebagai ilah, nggak ada. Tetapi orang-orang melakukan itu. Gitu loh. Orang-orang melakukan itu karena apa orang-orang melakukan itu? Nah, ini yang kita bahas. Ternyata gara-gara mereka taat tanpa batas. Taat tanpa batas kepada rahib-rahibnya. Kemudian taat tanpa batas kepada hawa nafsunya. Itu jadinya jatuh kepada mentuhankan. Nah, sekarang umat muslim mentuhankan Muhammad nggak gara-gara taat tanpa batas kepada Muhammad. Tadi kan udah saya kasih contoh. Di dalam Al-Quran, darah itu tidak boleh diminum loh. Tetapi para sahabat meminum darah Muhammad. Dan ketika darah Muhammad diminum, Muhammad nggak ngomong, kamu melanggar Quran. Nggak ada, yang mana peduli Muhammad sama Quran di situ. Muhammad ngomong, haram tubuhmu disentuh api neraka gara-gara minum darah Muhammad. Gitu loh. Nah, sekarang kalau pakai standar yang sama digunakan Muhammad, di situ Muhammad menghalalkan yang diharamkan nggak? Coba. Dia menghalalkan yang diharamkan Allah nggak di situ? Udah jelas iya. Ya. Nah, sekarang ngomong ya gini. Kita semua tahu ya bahwa Tuhan Yesus ya disalibkan, sebelum disalibkan itu Tuhan Yesus mengambil roti dan anggur serta berkata seperti yang tertulis dalam Matius 26 ayat 26 seperti ini ya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap berkat, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah semuanya dari cawan ini, inilah darahku dalam perjanjian yang dia. Nah gini, saya mau jelaskan gini ya. Jadi Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes ya, Yohanes 6 ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Jadi untuk diketahui bersama ya, tidak ada satupun pengikut Gusti Yesus ya, baik yang pertama sampai detik ini ya, sampai detik ini yang meminum darahnya secara sungguhan. Karena semuanya itu hanyalah bahasa metafora dari Gusti Yesus yang kurang lebih memberikan makna bahwa
tubuh dan darahnya sebagai makanan dan minuman yang sejati, di mana setiap orang yang memakannya dan meminumnya berarti telah menjadi bagian dari dirinya, menjadi umat perjanjian baru yang wajib hidup sebagaimana Yesus hidup, karena darah Yesus dan tubuh Yesus diumpamakan hidup di dalam dia dengan roti dan anggur, bukan darah betulan. Ya, orang Kristen dari generasi awal sampai sekarang ini, ya, telah menjadikan perayaan khusus yang disebut perjamuan suci. Dalam perjamuan itu orang Kristen memakan roti sebagai lambang tubuh Yesus dan meminum anggur sebagai lambang darah Yesus untuk memperingati kembali apa yang pernah diperbuat Yesus kepada murid-muridnya terdahulu. Lalu bagaimana dengan Islam? Ya, bagaimana dengan Islam? Ya, Malik bin Sinan, ya, ayah Abu Sa'id Al-Khudri telah menyedot darah dari pipi Muhammad dan menelannya. Ya, Nabi Muhammad bersabda, ludahkanlah itu. Malik bin Sinan menjawab, demi Allah, aku tidak akan minumnya. Diminum darah Muhammad tuh, diminum. Ya, coba Dracula nggak itu? Saya tanya kamu, Anan. Ya, diminum. Berkatalah Muhammad, barang siapa ingin melihat penduduk surga, kemudian melihatlah orang ini. Lihat tuh, gara-gara minum darah Muhammad, dibilanglah itu penghuni surga. Gara-gara minum darahnya betulan. Betulan itu darahnya diminum. Bukan seperti Yesus yang mengatakan perumpamaan. Ya, jadi Muhammad itu menentukan orang masuk surga gara-gara diminum darahnya. Ya, itu dibahas di dalam kitab Mafahim Yasibu Antusuha. Ya, nah kemudian saya ingin bertanya lagi ya, kepada apakah ini bukan sikap berlebih-lebihan yang mengkultuskan Muhammad? Sedang salah satu yang diharamkan dalam Al-Quran itu jelas adalah darah. Tapi Muhammad sendiri ketika darahnya diminum, haram tubuhmu disentuh api neraka. Coba sentuh dulu ini, kalian kenapa nggak mau jawab? Cuman si Al doang yang berani jawab. Ya, si Al bilang, si Al menyalah-nyalahkan sahabat yang meminum darah itu loh. Si Al disalah-salahkan sahabat yang minum darah itu. Ya, gara-gara dia itu, dia salah itu kata si Al tadi. Sekarang saya tanya, lu Muhammad dalam hadis bilang, sahabat itu generasi terbaik, kok berani-beraninya kamu salahkan? Generasi terbaik umat Islam itu para sahabat itu yang perang dan saling bunuh di dalam perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala. Itu para sahabat yang dibilang Muhammad generasi terbaik. Yang minum darah dia itu generasi terbaik. Jadi sekarang kalian carilah darah Muhammad itu, kalau masih ada bekas-bekasnya, minum itu, minum, sedot. Silakan. Oke, saya tanggapi ya. Tunggu. Ores Bang Zuma kapan udah balik masuk? belum? Oke, Bang Zuma udah balik belum? Udah. Mantap, Bang Zuma. Oke. Izin sedikit nanti. Ya, silakan Bang Al. Kasih Bang Al dulu deh. Oke. Siap. Oke, saya ajar dulu ya di sini, oke? Saya mau bungkam mulut framing dia ini. Ya, yang pertama ya, dalam Islam itu jelas ya. Dalam kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu jelas, itu doktrin utama syarat menjadi seorang muslim. Bahwa beriman kepada Allah, mengilahkan Allah saja dan mengakui bahwa Rasulullah itu utusan Allah. Jadi dibedakan di situ ada ilah, ada utusan. Ini clear ya. Ini rukun dalam Islam, rukun Islam. Jadi seperti yang udah jelaskan sebelumnya bahwa ini tidak merubah hukum-hukum yang lain ya. Mau edis mau jungkir balik ke, mau framing gimana ke, ini tidak merubah satu. Yang kedua, Al-Quran itu jelas ya, di samping Rasulullah itu sebagai utusan, dia sebagai qudwah, sebagai suri tauladan. Dia hanya memberi contoh gitu. Dan dia maksum Rasulullah itu. Tetapi para sahabat itu tidak maksum. Para sahabat itu tidak maksum, tidak sama derajatnya dengan Nabi. Mereka tuh hanya sahabat Rasulullah yang terbaik. Nah, dalam hal ini Al-Quran, syariat itu turun selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Bertahap Al-Quran itu turunnya. Dan hukum-hukum berkaitan dengan halal haram pun turun seiring, ya, bertahap juga, tidak sekaligus turunnya, ya. Nah, sahabat ini meminum itu karena dia belum tahu bahwa darah itu dilarang dalam Islam, diharamkan. Dia tidak tahu, jadi dia minum karena dia cinta, dia minum gitu. Nah, sekali lagi saya jelaskan bahwa ini inisiatif pribadi dia gitu. Bukan karena perintah Allah maupun perintah Rasulullah. Jadi bukan bagian dari syariat, sehingga premis edisi mengatakan bahwa Islam menyembah Nabi Muhammad itu ya jelas kesalahan fatal dari Edis. Dia framing yang sangat ngawur gitu, nggak ada dalilnya gitu. Jadi istihad atau inisiatif pribadi seseorang karena ketidaktahuan dia itu dianggap mewakili seluruh ajaran atau syariat. Naif sekali Edis kalau begitu ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus melihat kalau Islam itu kepada sumber hukumnya. Dilihat dari situ, apakah ada memang dalil-dalilnya yang memerintahkan seperti itu. Kalau nggak ada, ya nggak bisa dikatakan seperti itu. Oke, nah kemudian terakhir ya, bahwa tegas sekali lagi saya katakan bahwa Tunggu loh, ini timer kita hilang loh. Oh, timer hilang ya?
Timer, monitor. Aman lanjut. Biasa itu. Kalau Muslim ngomong nggak ada waktu biasa itu karena memang saya harus melawan. Oke. Iya, Oke. monitor. Oke, Enggak, dalil-dalil harus cukup beres. banyak ya. Kalau Edis mau mengatakan bahwa Muslim menyembah Muhammad, dia harus paham dulu dalam Islam itu doktrin Islam itu konsepnya seperti apa. Islam itu nama konsepnya adalah tauhid. Tauhid itu mencakupi kalau dalam surat Al-An-Nas itu ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi ada ketiga itu dan tidak cukup hanya satu aspek rububiyah atau aspek uluhiyah atau mengabaikan aspek malikin nas saja, tidak bisa Edis. Jadi ketiga aspek ini haruslah menjadi satu kesatuan baru dikatakan tauhid. Jadi taat saja itu tidak mewakili seluruh tauhid atau mentaati satu hukum saja tidak mewakili seluruh tauhid. Begitu juga aspek ilah saja seperti yang digembur-gemburkan Edis itu tidak mewakili seluruh tauhid. Tapi tauhid itu ketiga-tiganya menjadi satu kesatuan. Apa itu? Qul a'udzu birabbin nas. Rabb meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi, memberi kehidupan, memberi rezeki, memberi kematian ya, mengatur alam semesta, itu Rabb. Kemudian ilah. Ilah itu apa? Ilah itu meyakini dengan hati bahwa Allah itulah yang dia ibadahi ya, itu abadahu, yang dia sembah, yang membuat dia tentram ya, sakana ilahi, membuat dia merasa cinta, membuat dia rasa takut akan azabnya, mengharapkan akhawar roja, mengharapkan balasan seperti itu. Nah, kemudian malikin nas, meyakini bahwa Allah satu-satunya pembuat syariat, sehingga dia ketika ada hukum atau syariat bertentangan dengan hukum-hukum Allah maka itu tertolak. Jadi terlepas dari masalah minum darah tadi, kalau itu bertentangan dengan syariat ya itu tetap tertolak gitu. Tapi kalau seorang itu minum karena dia tidak tahu atau dia karena dia belum paham itu, ya itu dimaafkan dalam Islam ya, dimaafkan ya, selama dia memang benar-benar tidak tahu dan itu tidak menjadi hukum gitu kesalahan dia itu. Silakan Ustadz Alif kalau mau nambahin. Oke. Mungkin Kores mau nambahin. silakan. Kores. Enggak, itu lanjut aja silahkan. Dihabiskan. Habisin aja, habisin aja, tanggung. Iya. Oh, habisin ya, oke ya. Ya, ini berbeda dengan dengan Kristen. Ya, kalau Kristen bukan pemahaman Edis maksud saya, menyembah rahib-rahib tadi dia katakan. Muslim tidak punya rahib, tidak pernah Muslim itu menghalalkan kehidupan kerahiban, itu tidak boleh. Kenapa? Ibadah seorang Muslim itu di samping dia beribadah menyembah, dia juga harus mentaati syariat atau hukum, dan dia juga harus punya keyakinan bahwa menciptakan alam semesta itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya aspek ilah saja seperti premisnya Edis. Oke, sekian, terima kasih. Oke, monitor sebentar. Ardiansyah. Halo. Oke, Bisa gimana? bisa fasilitasi ini timer. Ntar dulu ya. Kalau timer Oke. ntar dulu ya. Oke, nanti aja ya. Oke. Hah? Lanjut. Enggak sekarang. Oh, belum bisa kalau sekarang. Belum bisa. Waduh. Gimana? Ya udah lanjut. Tunggu ya, Oke. aku bisa sih, cuman aku lagi masak pula. Oke, Iya mungkin makanya silakan. enggak banyak yang ini soalnya harus buka Belanja. komal saya. Oh ya, tunggu sekali Udah satu banyak yang trip. teriak. Siap Oke, lanjut. mungkin silakan Dis. Iya, baik ya. Jadi pertama-tama yang mau saya bilang sama teman-teman muslim begini, teman-teman ya. Tadi saya sudah jelaskan loh. Ya, makanya saya bertanya-tanya ini, apa jangan-jangan waktu lebaran haji kemarin sapi-sapi yang makan sampah di Bantar Gebang itu kalian makan atau bagaimana gitu loh. Saya mohon maaf sampai ngucapin ini loh teman-teman. Mohon maaf sekali yang sedalam-dalamnya. Tadi kan saya udah jelasin loh teman-teman. Ya, saya itu tidak pernah bilang bahwa Muhammad itu Allah. Saya nggak pernah bilang Muhammad itu pencipta langit dan bumi. Nggak pernah loh. Tetapi Muhammad itu disembah seperti Allah, diibadahi seperti Allah, sebagaimana orang-orang yang menyembah rahib-rahibnya. Kan ada tuh rahib-rahib dituhankan, rahib-rahib dan alim ulama. Kan ada juga tuh yang namanya nafsu dituhankan, diilahkan. Makanya tolong dong kita bicara dulu, mengilahkan itu apa sih? Gitu loh. Mengilahkan adalah sebuah perbuatan bla 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 bla. Nah, gitu loh. Ya, karena Isa pun diilahkan. Isa di dalam Quran itu dia bukan Allah tapi diilahkan dia.
Rahib-rahib juga seperti itu, hawa nafsu juga begitu. Makanya bicara dulu arti pengilahan adalah bla bla bla, itu baru diskusinya enak. Ya. Nah, kemudian tadi Al tadi sudah mengakui bahwa itu adalah kesalahan sahabat. Al, ya, kenapa sih kamu ngarang bebas bahwa di situ belum ada ayat tentang pengharaman darah? Dari mana kamu tahu bahwa di situ sudah ada pengharaman darah? Nggak ada, Al. Kamu bilang Quran diturunkan selama 22 tahun, 22 hari. Kamu ngarang bebas kamu. Ya, Al-Quran itu diturunkan dalam satu malam. Itu ayat Quran yang ngomong. Ya, Quran diturunkan dalam satu malam Lailatul Qadar. Itu Quran yang ngomong, tapi karena memang kamu dan teman-temanmu umat muslim mayoritas sudah kepercayanya sama ulama dan rahib-rahib. Jadi kamu nggak percaya lagi sama apa kata Quran. Quran ngomong, Quran diturunkan dalam satu malam Lailatul Qadar. Kamu nggak percaya itu, nggak percaya. Nggak, oh jangan. Quran diturunkan 22 tahun, 20 tahun aja itu. Karena apa? Karena memang ya ini yang saya dapati ya dari diskusi dengan muslim-muslim di luar negeri ya. Mereka itu bilang begini sama saya. Saya itu menangisi saudara-saudara saya muslim. Kenapa? Kenapa? Mereka itu sudah percaya dengan ulama dan hadis-hadis. Quran udah nggak dianggap lagi. Di masjid yang diomongin itu tafsir, yang diomongin itu pendapat ulama, pendapat ini. Mereka bunuh-bunuhan, cakar-cakaran gara-gara itu. Ya, ngeri kawan, ngeri. Ya, makanya janganlah kalian tuhankan itu Bukhari, jangan kalian tuhankan itu pendapat-pendapat ulama, jangan kalian tuhankan itu imam-imam mazhab. Berhenti, tobat kalian kembali kepada Quran. Kembali kalian kepada Quran kalian. Sampai saya yang seorang Kristen ngomong sama kalian, bertobatlah kalian, kembalilah kepada Quran. Ya. Biar kalian apa? Biar kalian jangan jatuh kepada penyembahan rahib-rahib, alim ulama, para pengarang hadis, para imam-imam mazhab, ya, yang mereka sendiri satu sama lain saling cakar-cakaran. Kenapa? Kenapa kalian tidak mau kembali kepada Quran? Ya, Quran mengatakan, ya, di dalam Al-Ahzab, di dalam Al-Jathiyah ayat 6, ya, maka dengan hadis mana lagikah kamu akan percaya? Tuh, maka dengan hadis mana lagi tuh? Kata hadis di situ itu merujuk kepada Quran itu. Coba, yang teman-teman yang nonton, ya 1300, buka Quran surat Al-Jathiyah, ya, surat ke-45 nomor 6. Dikatakan, maka dengan hadis mana lagi kamu akan percaya? Ternyata muslim malah percaya kepada hadis Bukhari, hadis ini, hadis itu, hadis ini, hadis itu, yang mereka ujung-ujungnya doib-doibkan sendiri karena udah pusing. Ya Al, jadi Al, kalau kamu berani menyalah-nyalahkan sahabat yang meminum darah Muhammad, sedangkan Muhammad sendiri malah mengatakan orang yang meminum darahnya itu diharamkan oleh api neraka, berani-beraninya kamu menyatakan Muhammad itu salah. Dan kamu harus menggunakan standar yang digunakan Muhammad. Maka para sahabat yang meminum darah Muhammad itu sudah menghalalkan yang haram, dan itu sudah menyembah menurut definisi Muhammad. Silakan. Oke, habis. Habis. Oke, sebentar, tunggu Pak. Gimana ya, Gurunda juga semuanya. Kalau begini Soalnya terus terlalu banyak yang mau nabok si Edis, terlalu banyak. Kita juga nggak mungkin kan nanti dia lebay-lebay. Iya, makanya saya ngomong dulu, mulu, karena kalau begini terus kayaknya diskusinya juga tidak berkembang, walaupun memang semua guru-guru kita semua jawabannya edukasi buat di bawah. Cuman kalau soal kayak begini, gimana Gurunda, mau dilanjutin terus atau gimana? Sebentar Edis. Bukan karena yang murtad kalau begini terus Edis dibiarin ngomong. Saya gitu. dikit aja nanti, saya dikit saja menjelaskan mana ilah itu ke Edis. Nanti makanya. keterusan, Bang. Nggak, kalau kita ikuti dia, ya kita akan keterusan. Memang Edis ini kan tujuannya itu. Jadi biarkan kembali aja. Itulah kenapa dari awal saya lebih setuju, ya jangan ada yang di luar gitu. Oke, mungkin kita kembali ke Bang Zuma aja. Ya, karena Ardi udah bisa timing? Jangan. Oh, ya udah, aku timer aja. Ardi? Nggak apa-apa, aku yang timer aja. Nggak apa-apa, aku yang timer. Oke, izin ya teman-teman, Gurunda, izin ya.
Ya, oke Siap, oke siap, oke. siap. Saya ditelepon apa maksudnya ini Bang Handi pesen tempat. Iya, iya, aku. Siap-siap. Ya. Tunggu. Buruda, aku ke 5 menit boleh nggak? Iya, silakan. Sebenarnya sudah asik selesai ini. kita dari tadi. Penjelasan Dinda Naja itu udah selesai sebenarnya. Cuman orang ini kan namanya Betul, juga Gurunda. nggak ada isi. Aku pengen ngejelasin Kristennya, Guruda. Pengen ngejelasin Kristennya. Biar jelasin. Ditambah lagi Bang Al jelasin tanpa dah waktu sebenarnya. Memang ngeri. Belum ngomong gua. Mohon izin. Muslim tanpa waktu. nih. Aki Kores mohon izin 10 detik boleh nggak? 10 detik. Jangan lagi nanti kalau kita ikuti Tunggu, aku geram. tunggu aku dulu. Aku pun geram pengen jawab si Edis mah gampang sekali. Cuman nanti kalau kita ikuti terakhir semua jadi ikut ngomong. Ya biar. Nah, sini Dis ke mata di sini Dis. Sini Dis. Kita bawa dari almanhaj.or.id ya, definisi ibadah. Sini Dis, mata ke sini Dis. Definisi ibadah ya, nih. Nah, di sini ya, definisi ibadah. Ibadah secara bahasa berarti merendahkan diri serta tunduk. Nah, ini tunduk Dis, ya. Tuh, tunduk. Nah, yang bikin fatal dalam kekristenan, tunduknya ini bukan kepada Tuhan. Nah, nanti yang poin satunya, ibadah adalah taat kepada Allah dan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Nah, kan gitu ya. Nah, ini kalau kita terapkan ke dalam kekristenan, kawan-kawan, ada kata tunduk, kata taat melalui lisan. Perhatikan. Ini kocaknya kekristenan. Nenong. Efesus 5 nomor 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Suami jadi ilah. Melalui lisan suami, maka suami ini seperti Tuhan. Ini loh. Kayak gini kalau nabok. Tuh, suami dalam kekristenan adalah Yesus itu sendiri. Gitu, Dis. Efesus 5:22. Nggak bisa kabur loh. Nah, terus kemudian di dalam Al-Manhaj dikatakan, ini ada kata taat. Taat tuh kepada Allah. Perhatikan kalau kekristenan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Ngeri. Majikan punya pembantu, pembantunya harus menganggap majikannya ini Kristus. Ini. Jadi Efesus 5:22 dan Efesus 6 nomor 5 menjelaskan bagaimana majikan-majikan yang punya pembantu dan juga suami-suami orang Kristen itu menjadi Yesus di dalam kekristenan. Karena kalau hamba-hamba harus taat itu bukan kepada Tuhan, kepada Tuan. Nah, tuh. Ini gimana Edis mau bantah? Makanya Edis tuh nggak mau dialog sama Kores kalau bahasanya soal nyembah-menyembah. Karena nanti ditabok pakai Efesus 6 nomor 5 dan Efesus 5 nomor 22. Nah gini, Efesus 5:22 ya. Jadi suami jadi Yesus, majikan jadi Yesus dalam kekristenan ikhwan, gitu. Ini kita pakai konsep Edis. Tewas nggak tuh konsepnya Edis? Tewas. Berikutnya sekarang soal darah ya, soal darah. Si Edis ini bilang umpama-umpama. Edis perhatikan Matius 22. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti ya, roti. Ambillah makanlah, inilah tubuhku. Ini roti, ini adalah daging keilahiannya Yesus. Bukan daging kemanusiaan. Jadi memang apa ya? Memang konsepnya tuh kacaunya tuh di situ. Tuhan menyuruh umat-umatnya untuk memakan dagingnya. Nah, ini roti ini bukan umpama, Dis. Roti ini daging keilahan. Kenapa lu bilang ini umpama? Kalau umpama terus daging keilahannya apa? Gitu loh. Inilah tubuhku kata si Yesus. Artinya apa? Roti daging keilahan, anggur itu adalah darah keilahan. Nah, inilah blundernya Yesus gitu loh. Di mana Nabi Muhammad enggak menyuruh sahabatnya minum, kalau Yesus dia nyuruh-nyuruh. Kenapa? Karena nggak ada yang mau makan darah dan daging Tuhan. Yesus sampai harus mengemis-ngemis untuk menawarkan. Gitu. Jangan lu bilang umpama ini daging Allah ini roti. Ya. Gitu loh. Harus terima kenyataannya, Dis. Ini pakai konsep lu gitu. Ketika lu bilang Nabi Muhammad adalah ilah, maka suami Kristen ilah dan majikan-majikan yang beragama Kristen itu ilah juga. Makanya untuk kaum muslimin, kalau bekerja jangan kepada orang kafir. Karena dalam keimanan mereka menganggap dirinya yang bos ini adalah Yesus itu sendiri ya. Efesus 5:22, Efesus 6 nomor 5 dan juga Matius 26 nomor 6 gitu loh. Gimana mau bantah ya di sini coba? Pasti nggak akan dibahas ini. Lari dia. Dia akan kejang-kejang dan nanti ngincer muslim yang lain gitu.
supaya narasinya bisa melayang-layang di atas permukaan air gitu. Gimana mau bantah ini, Dis? Coba. Nanti Edis bilang, oh ini kan nggak bisa boleh dong ini tidak ditaati kalau tuannya melenceng. Nggak bisa, harus taat pada tuanmu di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Sama seperti Dis, kamu taat kepada Kristus, selamat datang di kebenaran. Nggak bisa kabur loh di sini. Nggak boleh ya, Di. Kalau ada orang Kristen melanggar tuannya, maka dia tidak taat kepada Kristus. Gitu, Dis. Hehehe. Itu paling 1,5 menit, silahkan oleh Asatid. Waalaikumsalam. Bang Al masih ada atau gimana? Siapa yang mau pakai 1,5 menit ya? Kalau nggak Ya, ada, aku jadi- habisin. Oh ya udah, silakan guru. Oleh. Jadi sudah jelas Efesus dan seperangkat kemudian pernyataan-pernyataan Paulus itu yang ditaati. Yang diikuti adalah aturan, ketetapan dan hukum daripada siapa? Paulus. Maka Kristen adalah mempertuhankan, mengilahkan Paulus. Itu jelas itu. Hari ini Kristen berbondong-bondong menuhankan manusia bernama Yesus. Itu keinginan siapa? Keinginan siapa? Agar manusia Kristen menyembah anak Maria ini, mengilahkan, itu atas keinginan siapa? Paulus. Tadi dia mengatakan, siapa sih di sini mengatakan bahwa tidak ada orang Kristen yang kemudian mengilahkan. Yesus mengatakan dengan jelas di dalam kitab Anda sendiri. Dikatakan bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya ilah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, sekarang ketika dikatakan Allah di sana, ternyata di dalam pengajaran Paulus sangat jelas menerangkan bahwa Paulus mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Noise. Ya, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Jelas sekali. Tidak bisa dipungkiri ketika kemudian Paulus mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah. Roma 9 nomor 5 nomor 6. Yesus itu adalah Allah. Nah, sementara Yesus mengajarkan hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapa Allah yang benar itu? Yang di langit. Menurut Paulus, siapa Allah yang benar itu? Yesus. Nah, sekarang siapa yang mengaminkan perkataan Yesus, perkataan Paulus bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang dalam rupa manusia? Ya, Kristen. Itu pengakuan siapa bahwa Yesus itu adalah Allah? Paulus. Maka Kristen adalah penyembah Paulus, karena mengikuti, mengilahkan, mentaati apa yang Paulus ajarkan. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini menyembah manusia selain mengiyakan dan melakukan keinginan Paulus. Maka Paulus adalah Tuhannya Edis. Oke, Bang Zuma. Silakan. Selesai? Ya. Silakan, Dis. Saya tanggapi ya. Baik, terima kasih. Halo, selamat Jadi, siang. Ini Bang B7. Ya harusnya jangan kamu naikin, Jul. Iya, dia Harusnya Kristen jangan kamu juga. naikin. Dia Kristen juga. Ya udah dibawa dulu ya. Yuk. Silakan, Oke, Dis. baik, terima kasih ya. Jadi lagi-lagi besok ya untuk panitia kurban, tolonglah kalau sapi-sapi, artinya jangan sampai sapi-sapi yang makan sampah di Bantar Gebang itu dijadikan sapi kurban, karena nanti takutnya kalau dimakan jadi begini lemotnya orang nangkep. Gini loh ya teman-teman, saya bilang Jul ya, kalau kamu mengatakan kami mentaati Paulus, menuruti kemauan Paulus itu menyembah Paulus, menjadikan Paulus sebagai ilah. Saya sepakat sama kamu, Jul. Sepakat sama kamu. Masalahnya, kami itu bukan mentaati Paulus, Jul. Kami itu mentaati firman Tuhan yang disampaikan Paulus. Makanya di dalam Bible itu tidak ada nabi-nabi yang ditaati, tetapi perkataan Tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Jadi mentaati firman Tuhan yang disampaikan nabi, mentaati firman Tuhan yang disampaikan Paulus, bukan mentaati nabinya, karena nabi itu sendiri, Paulus itu sendiri berbuat kesalahan. Nah, masalahnya di dalam Islam, kalian itu mentaati firmannya Muhammad atau firmannya Allah? Coba, firmannya Allah atau firmannya Muhammad yang ditaati? Muhammad ngomong gini loh dalam hadis, barang siapa yang taat kepada aku,
aku, maka dia taat kepada Allah. Aku loh di situ. Aku. Coba kamu pikir dulu, yang kamu taati itu Muhammad yang sudah di kuburan atau Allah? Yang kamu taati itu Muhammad, Muhammad. Makanya kamu itu diatur oleh Muhammad yang mohon maaf sekarang sudah meninggal di kuburan. Bayangkan Muhammad yang ada di dalam kuburan mengontrol kamu untuk melakukan ini dan itu. Karena apa? Karena semua omongannya harus kamu turuti. Bukan omongan Allah loh. Seandainya omongan Allah yang dituruti, berarti kamu mentaati Allah, bukan mentaati Muhammad. Nah masalahnya kamu mentaati sama Muhammadnya. Gitu loh. Kan ini yang kalian gak bisa bedakan. Mentaati Nabi dengan mentaati firman Tuhan yang disampaikan Nabi. Nah, sementara kalau kamu bilang bahwa semua perkataan Muhammad itu adalah wahyu dari Allah, seperti ayat Quran mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan kemauan hawa nafsunya, tetapi berdasarkan apa yang diwahyukan. Seandainya itu benar, bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad karena apa yang Muhammad ucapkan? Bayangkan itu. Coba pakai logikamu. Quran bilang tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali yang diwahyukan. Sementara Quran yang sama bilang Allah menegur Muhammad karena apa yang keluar dari mulutnya Muhammad. Ngeri gak itu kawan? Ngeri. Kalau saya jadi kamu Jul,